wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para habaib, para masyayikh, para kiai yang saya hormati, yang saya cintai, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya orang yang beriman mengeluh-elukan Nabi besar Muhammad SAW. Selalu rindu kepadanya, selalu ingin dekat kepadanya, karena beliau adalah anugerah yang sangat istimewa dan yang sangat besar bagi orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Benar-benar Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang yang beriman. Berupa apa? Diutusnya seorang Rasul yang bernama Muhammad. Selalu. Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan manusia hikmah, dan mengajarkan kepada manusia Al-Quran. Padahal sebelum itu manusia dalam keadaan kesesatan yang sangat nyata. Allah sebut manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad adalah kesesatan yang sangat nyata. Manusia yang sangat nyata ini sesatnya setelah diutusnya Nabi Muhammad berubah. Tidak disebut sesat lagi, tapi disebut sebaik-baik umat. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Berubah titel, berubah sebutannya, sesat yang nyata menjadi sebaik-baik umat. Berkat siapa? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dijadikan sebaik-baik umat? Apakah karena amal ibadahnya lebih banyak daripada umat yang dahulu? Umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa? Apakah karena umurnya lebih panjang atau tenaganya yang lebih kuat? La, tidak sama sekali. Kalau kita lihat sejarah, mereka lebih banyak ibadahnya daripada kita. Mereka lebih panjang umurnya daripada kita. Mereka lebih kuat tenaganya daripada kita. Apa penyebab orang sekelompok manusia, umat yang paling pendek umurnya dibanding umat-umat yang dahulu, paling sedikit amalnya dibanding umat-umat dahulu, paling lemah tenaganya dibandingkan dengan umat yang dahulu, kok dijadikan umat yang terbaik? Satu sebabnya, bi akramir rusdi kunna akramal umami, karena Nabi kita paling istimewa, Nabi kita paling mulia, Nabi kita paling hebat. Akhirnya kita dijadikan umat yang paling mulia, dijadikan paling umat yang terbaik. Tidak dinilai ibadahnya, tidak dinilai kekuatannya. Alhamdulillah, merupakan kenikmatan yang luar biasa jadi umatnya Nabi. Kalau Anda mendapatkan pasangan hidup yang persis, itu adalah merupakan kenikmatan. Anda rayakan, Anda undang jiran-jiran Anda, tetangga-tetangga Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, sebagai ungkapan rasa bahagia syukur atas kenikmatan pasangan hidup. Kalau Anda mendapatkan anak, istri Anda melahirkan anak dari Anda juga mengungkapkan kegembiraan, Anda rayakan, saudara. Anda dapat rezeki, bisa membeli rumah yang baru, Anda rayakan.
ini adalah perlu dirayakan, saudara. Apakah Nabi Muhammad yang menjadi Nabi yang hebat itu menjadi panutan Anda? Dan Anda menjadi umat yang mulia karena beliau lebih hina daripada anak Anda, lebih hina daripada pasangan hidup Anda, lebih hina daripada rumah Anda, lebih hina daripada toko Anda. Anda rayakan itu semuanya sebagai nikmat Allah. Nabi Anda tidak Anda rayakan? La. Allah menyebut Nabi Muhammad itu anugerah bagi kita. Karena itu pantas kalau Anda bersyukuri kelahiran Nabi Muhammad dengan semeriah mungkin, dan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Anda karena Nabi Muhammad SAW. Pantas walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya seluruh umur Anda merayakan kenikmatan menjadi umatnya Nabi Muhammad, itu satu keharusan, dan itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada Anda atas kebesaran Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Begitulah hati orang beriman, selalu bahagia ketika disanjung nama Muhammad. Begitulah orang yang beriman, selalu sukaria mendapatkan anugerah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Mendapatkan kemurahan Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, ungkapkan dengan rasa bahagia. Kira-kira kalau dapat nikmat, nyesel aku dapat nikmat, begitu. Terima dengan bahagia. Anda menjadi umatnya Nabi, terima dengan bahagia. Dibacakan sejarahnya Nabi, terima dengan bahagia. Dihaturkan salawat kepada Nabi, terima dengan bahagia. Ada muncul beberapa orang, dibacakan salawat Nabi, pegel hatinya. Enggak setuju. Dibacakan sejarah Nabi, jauh dia. Enggak setuju. Model orang yang beriman senang dengan Nabi Muhammad, selalu rindu dengan Nabi Muhammad, selalu mengeluh-ngeluhkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan ada sedikit pun yang bimbang dan ragu dengan pemahaman-pemahaman yang baru datang, yang menyatakan bahwa baca sejarah Nabi ini, maulid Nabi ini adalah bertentangan dengan syariat. Jangan Anda terima itu semuanya. Itu adalah pemahaman yang sengaja menjauhkan Anda daripada Rasulullah. Mana yang bertentangan? Cari satu poin saja yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sering kali kami mengajak kaum muslimin untuk berpikir secara jernih, bahwa hadis kadang-kadang dipelintir-pelintir hadisnya. Sering saya bawakan juga, ada di beberapa acara. Nabi bersabda, kata mereka, dan diartikan menurut pendapat mereka. Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa orang yang mengada-ngada fi amrina, dalam ajaran Islam, ma laysa minhu, dalam urusan agama Islam. Siapa orang yang mengada-ngada dalam urusan agama Islam, ma laysa minhu, yang tidak ada dalam ajaran Islam, fa huwa raddun, maka itu harus ditolak. Saya ulangi lagi. Siapa orang yang mengada-ngada di dalam agama Islam, urusan Islam, ma laysa minhu, yang bukan dalam ajaran Islam, bahwa raddun, maka harus ditolak. Benar itu hadisnya. Mafhumnya, kalau kita mau pahami, siapa yang mengadakan dalam urusan Islam yang sesuai dengan ajaran Islam, maka bahwa makbul, harus diterima, kan gitu. Kalau sesuai dengan ajaran Islam harus diterima. Tidak sesuai dengan ajaran Islam harus ditolak. Kan begitu seharusnya kalau mengartikan, kan? Mereka mengartikan maulid nggak ada ajaran Islam, berarti harus ditolak. Bukan tidak ada ajaran Islam, berarti ditolak. Inti nggak ngerti. Kita buktikan apakah maulid ini sesuai dengan ajaran Islam atau maulid ini bertentangan dengan ajaran Islam.
Tadi kalau bertentangan harus tolak, ya nggak? Ya. Kalau tidak bertentangan berarti harus diterima. Sesuai dengan ajaran Islam harus diterima. Kita baca mulai. Di awal maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bertentangan dengan Islam atau bukan? Salawat dan salam kepada Nabi bertentangan dengan Islam atau bukan? Ya. Sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Malah itu diperintahkan oleh Islam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Buka fasal berikutnya. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Pujian kepada Allah. Maulid tiba. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyil talib, al-ba'id al-warith al-manih al-salim. Pujian kepada Allah. Buka Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Muji kepada Allah ajaran Islam atau bertentangan dengan ajaran Islam? Ajaran Islam. Bodoh sekali kalau ada orang menyatakan muji kepada Allah itu bertentangan dengan ajaran Islam. Mana bertentangan? Setelah itu fasal-fasal setelahnya disebutkan Nabi itu akhlaknya begini, Nabi itu sifatnya begitu, Nabi itu perbuatannya begini, Nabi itu ibadahnya begini, Nabi itu derajatnya begini. Inti baca Bukhari, baca Muslim, baca Tirmidzi, baca Nasa'i, baca Ibnu Hibban, baca Abu Dawud, baca itu semuanya mengenalkan siapa itu Muhammad, bagaimana ajaran Muhammad, bagaimana sifatnya Muhammad, semuanya mengenalkan itu semuanya. Mana yang bertentangan, saudara? Mana yang bertentangan? Diakhiri dengan doa bertentangan dengan ajaran Islam. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepada Allah. Perintah itu dari Allah. Tidak ada secuil pun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mana? Oh, karena berdiri salam kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu bertentangan karena berdiri. Ada satu dalil menyatakan berdiri karena zikir itu adalah haram, bid'ah dan neraka. Tolak, secuil aja. Saya mau tanya, salawat dan salam kepada Nabi itu termasuk zikir apa enggak? Zikir apa enggak? Dengarkan Allah memuji orang berzikir sambil berdiri. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah itu memuji orang yang berzikir sambil berdiri, sambil duduk, sambil tidur. Semenjak itu zikir bagus. Mana? Karena berzikir berdiri masuk neraka. Model. Mana buktinya? Ente nggak mau berdiri, gabung sini. Kamu jongkok, kita berdiri. Mana yang lebih pantas? Salam kepada Nabi berdiri atau jongkok? Urusannya apa? Karena itu tidak ada. Ini amalan bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Ini paham-paham baru aja datang ke Indonesia untuk menjauhkan bangsa Indonesia daripada Muhammad Rasulullah. Tidak setuju dengan mengagungkan kepada Nabi Muhammad. Tidak senang dengan disebutkan sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu teruskan acara ini. Teruskan. Nggak perlu kita gubris itu omongan-omongan. Jawab dengan cara ilmiah. Jawab dengan cara logika. Karena tidak ada yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Kita lepas daripada manusia satu ini, maka kita akan menjadi orang yang menyesal dunia sampai akhirat, saudara. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pasti orang beriman karena bawaan imannya akan rindu dengan Rasulullah. Senang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Muji Nabi Muhammad itu menjadi idolanya karena memang Muhammad itu adalah menjadi lubuk hatinya, menjadi kegemarannya muji Rasulullah. Muji Nabi kok dikatakan salah? Bawa hadis lagi
La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu itu keterlaluan memuji aku seperti memujinya orang Nasara kepada Isa. Ya, kamu jangan memuji Nabi Muhammad seperti orang Nasara memuji Isa. Benar. Kenapa orang Nasara itu memuji Isa? Sudah keterlaluan karena menyamakan dengan Allah, karena menyamakan dengan karena meyakini sebagai anak Allah. Tapi kalau Anda memuji Nabi Muhammad sebatas dia adalah sebagai kekasih Allah, wajib, harus, nggak boleh kita nggak puji Nabi, nggak boleh. Itu lihat para sahabat ketika datang ke Madinah, bagaimana mereka menyambut Nabi. Al badru alaina, datang nih bulan purnama kepada kita. Wa abyadu yustasqal ghamamu wajhi timalul yatama ismatun lil aramili wa ahsan minka lam tara qattu 'ainu. Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit, beliau sahabat Nabi yang dipuji oleh Rasulullah karena memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, banyak kalau kita mengutarakan ada di sini. Sekarang kalau ngerti bahasa Arab nih, kalau ngerti bahasa Arab, nama Muhammad aja. Muhammad itu isim maf'ul dari hamada yuhammidu tahmidan. Hamida yahmadu hamdan, memuji. Hamada yuhammidu tahmidan itu litakdir wa takrir, banyak memuji. Kalau memuji satu kali, dua kali, hamida yahmadu. Kalau sering kali memuji, hamada yuhammid, qata'a yaqta'u, memutus, memotong. Qata'a yuqatti'u, banyak memotong-motong. Hamida yahmadu, memuji. Hamada yuhammidu, selalu dan banyak memuji. Muhammad, manusia yang banyak dipuji. Muhammad, manusia yang banyak dipuji. Namanya penuh pujian. Ahmad, hamida yahmadu hamdan fahuwa hamidun. Fahuwa hamidun isim fa'il, hamid, orang yang memuji. Kalau pakai isim tafdhil, Ahmad. Kalau ada kabirun, besar, yang paling besar adalah akbar. Saghirun, kecil, yang paling kecil adalah asghar. Hamidun adalah orang yang memuji, yang paling memuji kepada Allah namanya Ahmad. Rasulullah adalah yang paling banyak memuji kepada Allah, Ahmad, dan Nabi dan Rasulullah adalah yang paling banyak dipuji oleh Allah adalah Muhammad. Namanya semuanya pujian. Disebut dalam Al-Quran, bil mu'minina ra'ufur rahim, pujian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, pujian. Apanya? Dilarang memuji Allah. Quran penuh dengan pujian Nabi Muhammad. Kalau Allah yang memuji Nabi Muhammad, apa nilainya pujian manusia ini? Idallahu adna billadzi wa ahluhu fama miqdaru ma yabda'uhul wara. Karena itu orang mukmin selalu memuji Rasulullah, dan tidak ada yang lebih pantas dipuji selain setelah Allah kecuali Muhammad Rasulullah. Karena itu Habib Ali Al-Habsyi, beliau menyatakan manamdah illa nabi, kami gak bisa muji kecuali Nabi Muhammad. Habis dah. Kalau kita sampai kita gak bandingkan kesempurnaan beliau, habis yang sempurna semuanya. Karena tidak ada yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad. Orang kalau tahu dengan Nabi Muhammad, maka dia pasti akan punya kesimpulan, wala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithari. Pasti dia menyatakan tidak ada kamu dapatkan daripada makhluk yang lebih sempurna dan lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Karena itu berbanggalah kamu dengan Nabi Muhammad, karena beliau adalah fakhrul mu'abbad, kebanggaan yang selama-lamanya. Anda di dunia bangga Nabi kami Muhammad, nanti di akhirat Anda pun akan bangga Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh para nabi di bawah benderanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Cuma kita
Tapi kita jadilah umat yang bisa dibanggakan oleh beliau. Kita jangan cukup menjadi orang yang senang kepada beliau, tapi jadilah umat yang bisa menyenangkan hatinya beliau. Jangan hanya sekedar menjadi orang yang bahagia dengan nabinya, tapi bisa membuat bahagia hati nabinya. Nabi akan berbahagia kalau Anda mengikuti sunnahnya dan ajarannya. Nabi akan bahagia dengan Anda kalau menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Qurannya dibaca biar Nabi senang, sholatnya berjamaah biar Nabi senang, sunnah-sunnahnya, duhanya, qabliyah, ba'diyah, qiyamul lailnya, witirnya lakukan biar Nabi senang, siwaknya pakai biar Nabi senang. Pakai itu semuanya yang disenangi oleh Nabi biar Nabi senang. Sholat berjamaah nggak pernah sendiri terus, nonton TV berjamaah istiqomah. Quran nggak pernah dibaca, hafal enggak, lagu India hafal. Allah. Karena itu Anda sekarang menjadi orang yang membanggakan nabinya. Pulang dari sini, ayo kita menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh nabinya. Anda sekarang senang dengan nabi kamu, hebat. Pulang dari sini, ayo kita senangkan Nabi Muhammad SAW. Kita didik anak-anak kita dengan adab yang diatur oleh Rasulullah. Orang tua kadang-kadang hanya sekedar kasih makan kepada anak. Yang penting makan, kenyang itu anak. Ajari tata cara yang diatur oleh Nabi. Cuci tangan dulu, doanya makan dengan tangan kanan, doa setelah makan. Ajari, gak kenal anak kita, asal makan kadang-kadang tangan kiri. Masuk kamar mandi juga itu, ajari anaknya supaya ada senang dengan nabinya dan dia mengikuti akhlak nabinya. Jadi anak yang soleh masa depannya. Nggak ada baca satu hadis aja setiap hari, sabdanya nabinya nggak ada. Quran hatam setiap hari. Rugi kita semuanya. Karena itu pulang dari majelis ini, ayo kita terapkan itu. Kita baca hadis dengan anak-anak kita setiap hari. Berapa hari? 3 hari. Biar sedek Nabi Muhammad. Karena kita telah mengenalkan Nabi kita kepada anak-anak kita. Kita baca ayat-ayat Al-Quran bersama anak kita biar senang Nabi Muhammad. Kenapa? Wahyu Allah yang diterimanya dibaca oleh umatnya. Mudah-mudahan insya Allah majelis ini akan memberikan kepada kita kesadaran, membuka segala yang menutup hati kita. Mudah-mudahan insya Allah bubar dari majelis ini Allah beri kekuatan kepada kita meningkatkan ibadah kepadanya, taat kepadanya, dan bisa menghidupkan sunnah-sunnah nabinya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya sebagaimana ditakdir oleh Allah beruntung dalam majlis ini berselawat kepada Nabi. Nanti Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad. Beliau ridho kepada kita, senang kepada kita. Harapan kita apa sih pada majlis ini? Anda sholawat dan salam kepada Nabi. Itu sholawat dan salam sholatan yattasilu biha ruhul musalli. Itu cara menghubungkan diri roh Anda dengan roh Nabi Subhanahu wa ta'ala lewat sholawat. Ada orang Sidoarjo setiap salahnya kirim salam dengan Rasulullah, disampaikan sama malaikat. Nih si fulan, sholawat dari si fulan, salam daripada si fulan. Begitulah orang kamu sudah cinta, kirim salam, kirim salam, kirim salam. Harapan kita Nabi penasaran, nanti dari kiamat akan cari mana si fulan ini yang selalu salawat dan salam kepada aku, sehingga nantinya Nabi akan menemui Anda dan Nabi akan berkenan berikan syafaat kepada Anda. Karena itu ketika salawat dan salam kepada Nabi, salawat dan salam karena rindu, karena cinta kepada Rasulullah, Allah akan menyampaikan salawat Anda kepada Nabi, salam Anda kepada Nabi, dan Anda akan dijawab salamnya oleh Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.